Shalom saudara-saudara, dengan saya Grace Amelia Angelita. Malam ini saya akan membagikan firman Tuhan bertema waktu dan bertopik cara kita menghargai waktu. Sebelumnya saya akan berdoa dulu, kita akan berdoa dulu agar firman Tuhan kita kali ini akan dilancarkan oleh Tuhan dan bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oke. Seperti yang saudara ketahui, saya akan membawakan tema waktu, tentang waktu, dan topiknya cara kita menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, untuk saudara-saudara pasti pernah mendengar ada ungkapan bahwa waktu adalah uang. Artinya apa? Waktu artinya adalah suatu hal yang berharga, suatu hal yang sangat penting bagi manusia, dan itu adalah hal yang seperti harta. Uang, karena uang itu harta, uang bisa membeli apapun, dan itu uang itu sangat diperlukan oleh manusia. Begitupun waktu sangat diperlukan oleh manusia. Nah, seperti saat ini kita berada di pandemi COVID-19, sedang ada wabah COVID-19, sehingga para mahasiswa disuruh belajar dari rumah dan para pekerja juga disuruh belajar dari rumah. Lalu bagaimana sih kita menyikapi, dan bagaimana juga di ayat firman menguatkan kita untuk tetap rajin, untuk tetap melakukan kegiatan yang kita lakukan dengan cara menghargai waktu, memakai waktu dengan sebaik-baiknya, dan tidak menjadi orang malas. Dikatakan bahwa di Amsal 10 ayat 4 dikatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Lalu di Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, dikatakan dua ayat ini bahwa intinya orang malas akan mendapatkan upah, yaitu yang tidak dia harapkan. Misalnya dia mengharapkan juara 1 untuk siswa, misalnya siswa yang malas mengharapkan juara 1, itu tidak akan tercapai. Karena apa? Karena mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka tidak menghargai waktu, mereka tidak belajar dengan baik, mereka menyia-nyiakan waktu misalnya untuk bermain game atau menonton film terus atau main handphone terus. Dan mungkin mereka bisa memanage waktu, tapi mereka malah menggunakannya buat tidur. Misalnya aja sebenarnya mereka tidak main game terus atau tidak memegang HP terus, sebenarnya mereka ingin belajar tapi mereka tidak punya kemauan untuk rajin. Itu mereka tidak akan mendapatkan yang mereka inginkan, jadi mereka tidak bisa juara 1. Lalu juga bagi para pekerja yang ingin sukses, mereka bekerja terus, selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tanpa malas-malasan, tanpa ditunda-tunda. Nah, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, upah mereka sesuai dengan pekerjaan mereka. Seperti halnya jika Anda menjadi bos, lalu melihat para pekerja Anda, misalnya 2 pekerja, yang pertama melakukan pekerjaan dengan sangat baik, melakukan pekerjaan dengan sangat antusias tanpa menunda-nunda, Anda sendiri akan respect ke dia, dan Anda akan memberikan upah yang sepantas dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan kalau misalnya untuk orang yang malas, yang kedua ini, untuk orang yang dua ini, misalnya pekerjaan Anda ini suka menunda pekerjaan, lalu juga suka menyia-nyiakan waktu dengan handphonenya, lalu juga mencari alasan-alasan untuk menghindari pekerjaan tersebut, Anda juga akan memecat dia, dan itu adalah hak Anda. Nah, itulah yang dikatakan bahwa orang malas atau tangan yang lamban tidak akan mendapatkan buruannya, sedangkan orang yang rajin akan mendapatkan hasil sesuai upahnya, harta yang berharga, dan apa yang mereka inginkan akan tercapai. Nah, di ayat lain dikatakan bahwa Khotbah 3 ayat 1 dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berhubungan dengan Khotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dikatakan bahwa ini intinya adalah Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu pada waktunya, indah pada waktunya. Seperti
kita diberikan hidup. Misalnya kita orang tua kita diberikan Tuhan, yaitu anak kita sendiri, yaitu kita sebagai anak orang tua kita diberikan anak, lalu tepat pada waktunya, itu sudah menjadi suatu hal yang direncanakan Tuhan dari awal untuk orang tua kita. Dan bagi kita akan ada waktu masa-masa yang tepat yang akan Tuhan berikan. Jika kita ingin mobil, jika ingin kita sukses, jika kita ingin mendapatkan pacar, jika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, itu akan ada waktunya dan akan Tuhan siapkan. Dan itu juga harus bagaimana kepada kita, bagaimana kita menyikapi bagian kita. Apakah kita bermalas-malasan tapi kita berdoa agar kita mendapatkan yang kita harapkan tersebut? Itu nggak akan terjadi. Kita harus membuat harapan kita tercapai dengan cara kita juga bekerja di bagian kita. Tuhan akan memberikan di saat waktu yang tepat. Kita juga harus bekerja apa yang kita lakukan nanti untuk masa depan kita. Jika kita untuk mahasiswa nih ya, jika kita ingin mencapai pekerjaan yang bagus atau universitas yang terfavorit yang kita inginkan, kita juga harus berada di bagian kita agar kita belajarnya dengan giat. Kita juga tidak bermalas-malasan atau seperti mahasiswa lain untuk udah haleha atau bermalas-malasan ingin membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berharga, yang tidak bermanfaat untuk di kehidupan nantinya. Lalu bagaimana sih cara kita menghargai waktu-waktu tersebut? Dikatakan di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dikatakan di sini bahwa kita harus meminta Tuhan agar mengajar kita, membentuk kita. Kita harus berdoa juga kepada Tuhan agar kita juga diberikan hikmat untuk bijaksana, untuk memilah-milah mana yang harus kita kerjakan, untuk bisa memanage waktu, untuk bisa membagikan waktu yang benar, untuk memilih yang baik dan benar. Apa yang kita harus lakukan, kita harus berdoa. Tanpa kita berdoa atau mengharapkan Tuhan, kita tidak akan bisa sukses, atau rencana kita tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu kita harus berdoa. Pertama harus berdoa, kita juga yang kedua harus tahu mana yang harus kita lakukan. Apakah misalnya pagi-pagi kita mengecek handphone dulu atau kita membantu orang tua, terus apakah kita nanti pas malam-malam kita lihat dulu list PR kita ada atau enggak, atau ngecek PR dulu, atau kita langsung tidur. Nah, kita harus memilih itu, pilihan ini atau pilihan itu. Kita harus memilih juga dengan yang baik. Tapi sebelumnya tadi, langkah pertama kita harus berdoa. Lalu setelah langkah kedua kita memilih itu, ketiga adalah kita melakukannya. Jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda pekerjaan itu artinya kita sudah membuang waktu, membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin ada kesempatan 2 kali, tapi ada beberapa hal yang gak bisa diulang 2 kali. Misalkan saja Anda misalnya memiliki pekerjaan atau tugas sekolah yang harus dikumpulkan di jam sekian, tetapi Anda telah lewat dari jam sekian. Berarti Anda tidak bisa mengulanginya, dan itu sudah stop, udah tutup, udah tidak bisa Anda kumpulkan lagi. Nah, ini dikatakan bahwa waktu tidak bisa diulang kembali, tetapi mungkin ada kesempatan 2 kali jika itu memungkinkan. Tapi bagaimana kalau enggak? Nah, artinya yang ketiga ini sangat penting. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu, kita harus memakai waktu itu dengan sangat baik. Lalu keempat adalah menyiapkan jadwal selanjutnya. Bagaimana kita nanti, apa yang mau kita lakukan nanti, apa yang mau kita kerjakan nanti. Nah, itu kita harus pikirkan itu. Nah, yang kelima, setelah selesai semua 4 ini, Anda bisa melakukan apapun yang Anda lakukan yang bermanfaat juga. Bisa menghibur Anda lah, misalnya nonton TV atau main handphone atau main game, itu boleh, tapi dengan catatan bahwa Anda juga harus membatasi waktu tersebut. Jangan sampai kebablasan. Mungkin pekerjaan sudah selesai, tapi kita juga harus melihat waktu tersebut bukan berarti pekerjaan selesai, maka senang-senangnya itu akan tidak ada batas waktunya. Itu harus di-manage juga.
Nah, inilah dikatakan bahwa orang yang bisa membagi waktu yang benar itu orang yang bijaksana. Jadi kita harus meminta juga kepada Tuhan hikmat agar kita juga bisa memilih yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di COVID-19 ini mungkin bagi kita semua ini agak sulit ya, karena apa yang kita mau lakukan seperti biasanya mungkin tidak belum bisa seperti biasa. Maksudnya kita belum bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan, misalnya sekolah. Kita di sekolah ini mungkin belum terbiasa, atau mungkin kita masih agak shock dengan keadaan seperti ini. Nah, kita harus berdoa juga untuk negara kita, untuk keadaan kita seperti ini. Dan kedua, kita juga harus tetap bekerja, tetap beraktivitas seperti biasanya, tapi di rumah. Nah, itulah yang dikatakan kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita juga lakukan di bagian kita. Nah, firman-firman ini saya ingin katakan sangat penting bagi kita untuk menghargai waktu, karena waktu itu adalah suatu hal yang berharga. Seperti yang tadi saya katakan, waktu itu adalah uang. Saya akan ulangin lagi di ayat Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya akan mengatakan bahwa Tuhan pasti sudah menyiapkan apa yang jemaat, apa yang diinginkan umatnya, apa yang diinginkan anak-anaknya. Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Mungkin yang kita inginkan sekarang belum tercapai, tapi pasti Tuhan akan berikan di saat yang tepat, indah pada waktunya. Tetapi kita juga harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kita juga harus melakukan di bagian kita juga. Nah, ini yang saya ingin sampaikan saat ini. Semoga kita semua bisa menghargai waktu, sehingga kita juga menghargai Tuhan, dan Tuhan juga senang atas yang kita lakukan, sehingga kita bisa diberkati Tuhan. Tuhan juga senang, dan Tuhan juga melindungi kita terus, dan Tuhan juga akan memberikan kita berkat. Nah, saya ingatkan lagi bahwa bagi kita semua di saat seperti ini, tetap kuat, tetap berdoa, tapi kita juga harus menghargai waktu. Shalom.